Line-up timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 akan diulas. Timnas Indonesia baru saja mengetahui lawan mereka di fase grup Piala AFF tahun 2024. Dalam drawing yang baru saja dilakukan, skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nantinya, masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan dengan rincian 2 kandang dan 2 tandang. Prediksi line-up timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Arnando Ari. 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Alvendra Dewangga. Untuk posisi wingback kanan, ada Esnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kemudian, Ricky Kambuaya dan Mark Rob bertugas sebagai gelandang sentral. Terakhir, trio lini depan ditempati Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, dan Ramadhan Sananta. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke semifinal Piala AFF tahun 2024. Berhubung Piala AFF tahun 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, baik Shin Tae-yong dan PSSI bakal kesulitan memanggil para pemain terbaiknya. Dari sekian pemain abroad yang sering dipanggil ke timnas Indonesia, Okezone memprediksi hanya 3 pesepak bola abroad yang dapat gabung skuad Piala AFF tahun 2024 pada 23 November hingga 21 Desember tahun 2024. Ulasan strategi Shin Tae-yong. Back wide. Di awal Shin Tae-yong membuat 2 wingback timnas Indonesia agar mengambil posisi sangat tinggi. Lalu dikombinasikan dengan 2 winger yang didorong agak masuk ke tengah. Shin Tae-yong berencana menarik 2 fullback wide agar merapat ke tengah untuk mengikuti pergerakan winger Indonesia. Sehingga wingback Indonesia yang mengambil posisi sangat tinggi bisa menemukan ruang kosong yang ditinggalkan fullback wide tersebut. Ide ini cukup berhasil dengan peluang-peluang yang didapatkan oleh Pratama Arhan dan Rahmat Irianto. Klimaksnya terjadi di babak kedua, saat Rahmat Irianto berhasil mencetak gol, setelah gak ada pemain Kuwait yang menjaganya di dalam kotak penalti. Yang rupanya ingin Garuda Muda untuk melakukan overload super ekstrim sampai dengan 5 pemain di area kanan. Striker Dimas Drajat diminta untuk lebih condong ke kanan. Striker lainnya yaitu Dendi Sulistiawan, malah berposisi lebih ke kanan daripada winger Yaakob Sayuri. Bisa sampai 5 pemain sekaligus yang menyerang dari sisi kanan. Dendi pun akhirnya bisa terlepas dan passingnya bisa menemukan Witan Sulaiman, yang kemudian sukses membuat gol untuk membuka keran keunggulan Garuda Muda. Yes! Formula overload ini pun terus dicoba, dengan Witan sekarang pun bisa bergeser ke area kanan. Namun sayang peluang yang tercipta belum berhasil untuk menambah keunggulan. Ide paling liar keempat adalah saat timnas U23 menghadapi Myanmar di ajang SEA Games tahun 2022. Kali ini Shin Tae-yong juga mempunyai 2 ide yang cukup unik. Ide pertama yaitu dipasang Irfan Jauhari sebagai striker, ditambah Marcelino sebagai gelandang serang. Ditambah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Sekarang 5 pemain terdepan Indonesia jadi diisi oleh pemain yang jago dribbling 1 lawan 1. 5 pemain ini diberi instruksi untuk melakukan pressing ketat di area lawan. Jika bola berhasil direbut, mereka harus cepat melakukan serangan balik bersama-sama. Situasi yang disiapkan oleh Shin Tae-yong adalah, ketika mereka melakukan serangan balik, mereka akan menghadapi 4 bek dan 1 gelandang bertahan Myanmar. Nanti situasi yang terjadi di depan gawang yaitu 5 melawan 5. Dengan sedari awal udah memilih pemain yang jago dribbling 1 lawan 1, maka kemungkinan serangan balik untuk menjadi gol akan sangat besar. Dan akhirnya situasi yang disiapkan Shin Tae-yong tersebut memang benar-benar terjadi. Para pemain Myanmar jadi sering melakukan kesalahan di area sendiri saat dipaksa untuk menerima pressing.
Serangan balik Garuda Muda, yang memang hanya dihadapi oleh 5 pemain Myanmar, jadi gak terbendung dan terciptalah 2 gol cepat di awal babak pertama. Terlepas kita lihat Kambuaya di kotak penalti, masuk Kambuaya, awal Witan Sulaiman, shooting dan gol! Ide unik kedua di laga ini yaitu untuk mencuri gol dari skema bola mati. Shin Tae-yong menempatkan 3 pemain yang berpostur baik di tiang dekat. Pemain yang lain akan mengambil posisi di tengah atau di tiang jauh. Bola akan selalu diarahkan ke tiang dekat, di mana pemain tinggi timnas Indonesia lantas akan melakukan flick ke area tengah atau ke tiang jauh. Pemain yang berada di area kosong diharapkan untuk menyambut bola liar tersebut dan membuat gol. Beberapa kali rencana ini masih gagal, tapi di akhir babak pertama berhasil menghasilkan gol dari tendangan Marcelino Ferdinand. Berbahaya, Marcelo Ferdinand dan gol! Simak juga duel taktik kelas dunia saat timnas Indonesia menjamu Argentina di video berikut.